bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karuniamu. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidupmu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karuniamu. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Hidupku kasih karuniamu. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Ibu-ibu Gereja Kristus Tanjung Karang yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2572. Kungsi Facoy. Tuhan Yesus memberkati kita semua, selalu sehat, tetap semangat, dan biarlah kita boleh mengalami kekuatan iman di dalam Tuhan. Kita boleh mengalami keberhasilan dan berbahagia bersama keluarga. Saya pun juga mengucapkan terima kasih kepada Gembala Sidang dan Majelis Gereja Kristus Tanjung Karang yang telah memberi kesempatan buat saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang ke-10, kita membaca ayat 23 sampai 33 dengan tema iman dan tradisi. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, kami mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu buat kami. Sungguh ya Bapa, di dalam kehidupan kami sering kami mengalami pergumulan ketika iman diperjumpakan dengan tradisi. Kami mohon pencerahan-Mu melalui pembacaan firman dan merenungkannya. Tuhan tolong hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari ibu-ibu, saya ajak kita membaca dari 1 Korintus pasal 10, kita melihat ayat yang ke-23 sampai 33 untuk mendasari perenungan firman Tuhan pada hari ini. 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai 33, demikian bunyi firman Tuhan.
Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan oleh seorang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tetapi kalau seorang berkata kepadamu, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan hati nurani, yang aku maksudkan dengan keberatan bukanlah keberatan hati nuranimu sendiri, tetapi keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan yang atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal. Bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah mendengar bahwa salah satu yang sering menjadi hambatan orang untuk menjadi Kristen adalah karena adanya pandangan bahwa orang Kristen itu menolak tradisi atau tidak menjalani tradisi leluhur yang selama ini dilakukan turun-temurun oleh keluarganya. Bagaimana menurut ibu-ibu? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kekristenan tidak pernah menolak tradisi selama tradisi tersebut tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Orang Kristen diperbolehkan melakukan tradisi yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Seperti saat ini, orang Kristen khususnya orang Tionghoa boleh merayakan tahun baru Imlek. Sebelum tahun baru Imlek ada tradisi bersih-bersih rumah, lalu makan malam bersama keluarga menjelang tahun baru Imlek, lalu juga pakai baju baru, lalu juga berbagi angpau. Ini adalah tradisi yang baik dan orang Kristen boleh melakukannya. Walau sekali lagi ini pun bukan juga suatu keharusan. Lalu ada tradisi saling kunjung mengunjungi, di mana yang usianya lebih muda mengunjungi yang usianya lebih tua, yaitu mungkin orang tua. Ini adalah tradisi yang baik. Walau saat ini karena COVID-19 kita dibatasi untuk melakukannya. Jadi ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sikap iman orang Kristen terhadap tradisi ditentukan oleh apa kata firman Tuhan. Jika tidak bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita menerimanya. Namun jika bertentangan dengan firman Tuhan, maka kita akan menolaknya. Misalnya, tradisi menyembah patung atau berhala, ini bertentangan dengan 10 hukum, khususnya hukum kedua. Dicatat dalam Keluaran 20 ayat 4 sampai 5. Lalu sembayang roh nenek moyang serta memberikan sajian makanan. Ini tidak sesuai dengan perintah Tuhan, tidak sesuai dengan ajaran Tuhan.
Kita tidak bisa melakukan apapun untuk orang yang sudah meninggal. Karena itu kalau kita memang sayang dan mau melakukannya, lakukanlah ketika dia masih hidup. Atau juga kebiasaan meramal, bertanya kepada dukun, paranormal, orang pinter ketika ada masalah. Ini sungguh juga bertentangan, seperti dikatakan di dalam Imamat 19 ayat 31. Bahwa ini sungguh dibenci Tuhan. Tuhan Yesus pun berkata di dalam Matius 11 ayat 28, ketika kita ada pergumulan beban berat, seharusnya kita datang kepada Dia yang akan memberi kita kelegaan. Bukan kepada peramal, orang pintar, paranormal. Lalu kita juga mungkin ada tradisi menganggap hari atau bulan tertentu dianggap lebih baik dari hari atau bulan di waktu yang berbeda. Bapak Ibu Saudara, ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi pemazmur berkata bahwa setiap hari dijadikan Tuhan dan itu baik. Dan kita boleh bersuka cita untuk hal itu. Mazmur 118 ayat yang ke-24. Dan pada bagian Alkitab yang tadi kita sudah baca, Rasul Paulus juga menyampaikan kepada jemaat di Korintus bahwa apapun yang mereka lakukan ketika mereka makan, minum, dan melakukan apapun, mereka harus memuliakan Tuhan. Mereka harus melakukan semua itu untuk memuliakan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Ibu-ibu, ini bukan berarti bahwa apa yang kita lakukan itu membuat Tuhan bertambah mulia. Tuhan sudah mulia. Tuhan memang mulia. Kemuliaan Tuhan tidak tergantung pada perbuatan kita. Namun ibu-ibu, ada satu hal yang harus kita ingat. Bahwa sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh mempermalukan Tuhan dengan perbuatan kita. Atau menjadi batu sandungan bagi orang lain yang lemah imannya. Seperti dikatakan di dalam ayat yang ke-32. Rasul Paulus pun menyampaikan bahwa bagi dirinya ada yang lebih penting dari kepentingan dirinya sendiri. Yaitu apa? Keselamatan orang tersebut. Dikatakan di dalam ayat yang ke-33. Apalagi hanya soal makanan. Memang tidak ada yang haram buat kita, ibu-ibu, dalam hal makanan. Namun, jika karena makanan itu kita menjadi batu sandungan dan tidak memuliakan Tuhan, maka kita tidak boleh melakukannya. Orang Kristen tidak boleh mempermalukan Tuhan. Tuhan Yesus pun berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius 4 ayat 4. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, di kalangan orang Tionghoa banyak sekali tradisi yang terkait dengan makanan. Seperti makan kue keranjang, kue bulan, makan bacang, dan juga makan onde. Kita orang Kristen boleh makan semua itu. Tetapi kita tidak boleh mempercayai segala tahayul-tahayul yang menyertainya. Jika kita mempercayainya seperti makan onde, harus dihitung sesuai umur. Kalau kelebihan, nanti bisa cepat tua. Atau kalau kekurangan, nanti nggak gede-gede. Maka ini ibu-ibu tidak memuliakan Tuhan yang berkuasa atas waktu dalam hidup kita. Oleh karena itu ibu-ibu, kita harus kembali kepada kebenaran firman Tuhan untuk menyikapi setiap tradisi yang ada di sekitar kita. Orang Kristen tidak menolak tradisi, tetapi jika tradisi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak menerimanya, apalagi melakukannya. Karena itu tidak memuliakan Tuhan. Biarlah kita terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan kita boleh menyikapi tradisi sesuai kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa, untuk kebenaran firman-Mu, ajar kami untuk bersikap benar terhadap tradisi yang ada, baik di dalam keluarga maupun juga masyarakat sekitar kami. Sehingga di dalam hidup kami, dengan iman yang tertuju kepada Engkau, hidup kami boleh memuliakan nama-Mu dan tidak mempermalukan Engkau. Kami tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jaga